kami dari Investigasi Mataram. Di sini kami mendapatkan tugas dari dosen kami untuk melakukan pengkajian dan memberikan edukasi terkait IMS atau infeksi menular seksual. Sebelumnya, apakah Mbaknya setuju? Ya, saya setuju. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Revi Mariska dan di sini ada rekan saya Rusna Putri Juliani. Boleh kita tahu namanya, Mbak? Nama saya Ainun. Usianya? Usianya 23 tahun. Baik, Mbak Ainun, mungkin di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait hubungan intim. Sebelum itu kami minta maaf nih, mungkin pertanyaannya agak sensitif. Ya, nggak apa-apa. Baik, sebelumnya apakah Mbak Ainun sudah menikah? Ya, sudah. Baik, Mbak Ainun, apakah Mbak Ainun sudah mulai melakukan hubungan seksual? Ya, sudah. Baik, Mbak Ainun, apakah melakukan hubungan seksualnya berganti-ganti pasangan sebelumnya? Atau hanya satu pasangan? Cuma suami saya sendiri. Baik, Mbak Ainun. Apakah pasangan Mbak Ainun sebelumnya berhubungan seksual dengan orang lain? Tidak. Baik, Mbak Ainun. Apakah Mbak Ainun melakukan hubungan seksual menggunakan kondom atau tidak? Tidak, karena saya pengen punya anak. Baik. Sebelumnya Mbak Ainun apakah pernah mengonsumsi narkoba atau sekarang sedang menggunakan narkoba? Tidak pernah. Baik, Mbak Ainun, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Jadi dapat kami simpulkan hasil dari pengkajiannya. Di sini Mbak Ainun tidak ada terdapat tanda-tanda infeksi menular seksual. Apakah sebelumnya Mbak Ainun tahu apa itu infeksi menular seksual? Belum pernah tahu. Baik, untuk itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya Rusna, Ibu ya. Nah, setelah tadi teman saya melakukan pengkajian, ternyata Mbak Ainun ini agak kurang tahu ya tentang IMS ini atau infeksi menular seksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang infeksi menular seksual ini. Nah, IMS ini atau infeksi menular seksual ini yaitu infeksi yang ditularkan melalui hubungan intim atau berhubungan dengan orang yang sudah pernah berhubungan dengan orang lain atau yang sudah terpapar virus IMS ini. Nah, IMS ini biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, ataupun jamur. IMS ini bisa melalui oral atau mulut, bisa melalui vagina, atau bisa juga melalui anus. Jadi IMS ini sangat rentan sekali terkena pada orang yang bergonta-ganti pasangan. Nah, adapun cara penularannya ini seperti yang saya jelaskan barusan ini, yaitu yang pertama itu berhubungan seksual dengan orang yang banyak atau mungkin multi, bukan hanya satu pasangan atau bisa 2-3 pasangan seperti itu. Jadi rentan sekali tertular, apalagi kita berhubungan dengan orang yang sebelumnya sudah pernah terjangkit IMS ini. Nah, yang kedua ini yaitu bergonta-ganti pasangan. Ini juga sangat rentan terkena IMS. Jangankan kita bergonta-ganti pasangan, kita hanya melakukan hubungan seksual dengan satu orang saja yang sudah terkena itu bisa menyebabkan kita juga terkena IMS. Selain itu, transfusi darah. Nah, transfusi darah ini sangat rentan sekali terkena IMS karena yang transfusi darahnya ini yang tidak dicek atau yang melakukan transfusi darah ke kita orang yang sudah terkena virus IMS atau infeksi menular seksual sebelumnya. Nah, yang kelima ini yaitu penularan dari ibu ke bayi. Nah, penularan dari ibu ke bayi ini dengan cara misalnya sebelumnya ibunya ini sudah pernah terkena HIV, mohon maaf ibu, misalnya terkena HIV, jadi bisa dilalui air susu ibu. Jadi bayinya ini tertular melalui air susu ibu. Nah, yang selanjutnya ini ada penggunaan jarum suntik secara bersamaan seperti yang dikaji oleh teman saya tadi ini. Seperti misalnya kan biasanya orang yang menggunakan narkoba ini biasanya melalui suntik ya ibu ya. Nah, jadi kita penggunaan jarum suntik bersamaan ini bisa juga menyebabkan kita terkena IMS dari orang satu ke orang yang lainnya seperti itu. Selain dari itu, adapun saya jelaskan di sini yaitu gejala-gejala yang bisa terjadi pada saat IMS ini. Yang pertama itu nyeri saat buang air kecil. Nah, nyerinya itu pada saat kita buang air kecil ini ada rasa nyeri yang
seperti tidak nyaman seperti itu bisa saja menjadi tanda dari IMS ini atau infeksi menular seksual ini. Selain itu, keputihan yang sangat berbau. Keputihan yang normal ini seperti misalnya keputihannya ini tidak berbau, terus warnanya ini putih, jernih, tidak berwarna hijau. Nah, kalau yang berwarna hijau ini kemungkinan bisa jadi terkena IMS. Dari gejala-gejalanya dilihat. Selain itu juga keluarnya nanah dari vagina, atau bisa juga dari misalnya suami ibu lihat misalnya ada keluhannya keluar nanah, bisa jadi itu terkena IMS ibu. Maka segera dilakukan tindakan ke puskesmas, dicek apakah benar terkena IMS atau tidak. Nah, selain itu juga ada luka atau lecet pada area vagina ibu atau area kemaluan ibu, dilihat mungkin penyebabnya bisa saja IMS itu sendiri. Selain itu juga ada rasa gatal, panas, apalagi pada saat berhubungan seksual. Misalnya pada saat berhubungan seksual ini ada rasa nyeri, sakit, terus keluarnya darah selain darah menstruasi tersebut. Selain dari pada saat berhubungan itu, selain dari darah menstruasi keluarnya, bisa ibu melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan supaya lebih jelas apakah itu benar terkena penyakit IMS atau tidak. Jadi itu gejalanya ibu. Nah, adapun pencegahannya di sini yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu tidak berganti-ganti pasangan, karena kita setia kepada pasangan kita ini bisa juga kita melindungi diri kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui seperti IMS, HIV, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga bisa kita menggunakan kondom, ibu. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual ini, jadi tidak skin to skin atau ketemu kulit langsung gitu. Nah, yang selanjutnya ini juga ada pemeriksaan kesehatan rutin kepada tenaga kesehatan ibu. Jadi kita tahu status kesehatan kita seperti apa ibu. Jadi kita harus rutin melakukan pemeriksaan. Selain itu juga kita juga harus menjaga area kewanitaan kita tetap bersih bu. Selain itu kita juga mengganti celana dalam. Mengganti celana dalam misalnya pada saat basah selalu diganti supaya kita tidak rentan terkena penyakit-penyakit. Selain itu juga ibu beli mungkin celana dalam, atau mungkin ibu sudah punya nanti celana dalamnya ini yang berbahan katun atau menyerap keringat. Jadi seperti itu ibu. Baik ibu, apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang sudah kami jelaskan? Ya, sudah. Baik ibu, terima kasih ibu ya sudah meluangkan waktu, memberikan kami waktu untuk melakukan sesi tanya jawab kepada ibu dan memberikan konseling. Baik ibu, terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.